Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, makasih banyak buat rekan-rekan yang sudah hadir di webinar malam hari ini. Makasih banyak banget ya juga buat Ustaz di malam hari ini menyediakan waktunya ya di di tengah-tengah kita untuk memberikan keilmuan beliau kepada teman-teman semua yang hadir gitu ya untuk sharing, kemudian juga mungkin nanti di antara teman-teman ada yang memang di malam hari ini punya masalah atau punya kasus atau punya problem yang sama dengan tema yang akan kita mau angkat. Ya mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan atau minimal teman-teman memahami gitu ya mengenai tentang gejala yang saat ini teman-teman sedang hadapi gitu ya. Nah, insya Allah di sesi malam hari ini kita akan bagi menjadi dua sesi ya. Satu sesi penyampaian materi yang akan langsung disampaikan oleh guru kita, ya, founder dari Healthy Mastery Academy, yang dimana Ustadz Andi Hasbi ini pengalaman beliau dalam dunia kesehatan holistik itu sudah kurang lebih sekitar 20 tahun ya, lebih daripada 20 tahun. Dan beliau fokus mengajar itu kurang lebih udah hampir 10 tahun lebih ya. Sudah tidak terhitung lah pasien yang beliau apa namanya pegang, terutama ini yang berkaitan dengan tema kita di malam hari ini, yaitu bagaimana caranya menghilangkan nyeri dengan menggunakan teknik satu jarum ya, atau biasa kami kalau di Healthy Mastery Academy dan juga beberapa alumni dari HMA atau Healthy Mastery Academy itu menyebutnya MLS. MLS ya, itu singkatan dari Method Limbic System. Nah, itu eh, hampir udah ribuan lah ya kasus yang beliau tangani ya, apalagi dulu beliau berada di sebuah pondok Islam yang dimana muridnya itu ratusan gitu ya, dan setiap hari ada saja kasus yang apa namanya hadir gitu ya, mulai dari nyeri-nyeri yang ringan ya sampai nyeri-nyeri yang berat ya, nyeri haid termasuk HNP, saraf kejepit dan lain-lain. Nah, ini pengalamannya sudah sungguh sangat luar biasa. Bahkan beliau juga pernah kuliah di Malaysia, ya pernah belajar sampai Malaysia kurang lebih sekitar 1 tahun. Dan beliau sejak eh, kurang lebih sekitar 2014-an ya, itu sudah menggeluti atau fokus pada terapi stroke. Ya, kan makanya kalau di HMA itu Ustadz Andi Hasbi dikenal dengan Master Spesialis Stroke. Jadi buat teman-teman yang pengen mendalami keilmuan atau pengen menjadi seorang terapis stroke, nah, cocok banget teman-teman berada di HMA. Karena kita juga punya kelasnya yang dimana teman-teman bisa menjadi seorang spesialis stroke. Tapi insya Allah itu nanti kita bahas di lain pertemuan ya. Malam hari ini kita akan fokus membahas mengenai tentang nyeri yang kita di HMA menggunakan teknik satu jarum itu ya. Seperti apa? Insya Allah nanti Ustaz Andi akan menyampaikan. Alhamdulillah hari ini malam hari ini beliau sudah menemani kita, sudah ada di tengah-tengah kita. Ya, saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustaz kabarnya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Alhamdulillah. Akbar. Ini masih masih hari ini nih, masih hari Lebaran ya. Betul, di rumah masih Masih hari. bau Oh, aroma-aroma kepala ini kambing. depan rumah saya ada yang nyate nih, depan rumah saya nih. Ya, ini Masya Allah ya, kita masih dalam suasana Lebaran, tapi kita menyempatkan lah waktu untuk sharing, berbagi gitu pada teman-teman. Ustadz, nih malam hari ini sebetulnya saya bilang cukup menarik. Kenapa? Karena minggu kemarin kan kita udah ngadain webinar juga ya, membahas tentang nyeri. Nah, ternyata ada sesuatu yang sangat kita tidak sangka-sangka gitu ya. Di dalam webinar yang minggu kemarin itu, hampir sebagian besar yang praktek di saat sesi webinar itu, ternyata banyak sekali yang mengalami perubahan gitu. Nah, ini benar-benar di luar ekspektasi. Kenapa? Karena mereka prakteknya masih pada pakai jempol, Zat. Belum menggunakan jarum ini. Padahal teknik yang mau kita sharing itu menggunakan jarum tuh. Tapi ternyata ketika Ustadz Andi ngajarin pakai jempol aja, mereka udah banyak yang
ini yang sembuh gitu. Katanya nyerinya pada hilang. Nah, itu apa memang begitu berdampak Ustaz? Apa namanya teknik yang nanti teman-teman akan pelajari ini dengan kasus yang berkaitan dengan nyeri, terutama mungkin yang malam hari ini akan kita bahas. Oke, ya alhamdulillah ya, semua bismillah atas izin Allah apa yang saya berikan 1 pekan yang lalu itu mendapatkan keberhasilan di teman-teman gitu. Itu sebuah kebahagiaan. Nah, makanya kemudian malam hari ini saya mau mencoba berbagi lagi ke teman-teman untuk kasus low back pain ya, LBP atau HNP atau saraf kejepit atau bahasanya kecetit dengan cara yang sederhana. Walaupun sederhana, mudah-mudahan bisa berdampak malam hari ini. Tapi saya berharap teman-teman nggak cukup selesai sampai malam hari ini. Artinya teman-teman juga tentunya kan banyak banget orang-orang yang punya masalah ya. Nyeri, nggak cuman malam hari ini tentang kasus HNP. Nah, untuk itu ya nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Jadi malam hari ini kita pakai alat-alat sederhana ya. Salah satunya adalah alat yang selalu kita bawa kemana-mana ya. Selalu kita bawa kemana-mana, dibawa tidur alatnya, dibawa mandi alatnya. Nah, alat itu ternyata bisa untuk mengatasi nyeri pinggang, nyeri pinggang. Nah, cuma eh nanti prakteknya kalau ada berdua akan lebih enak nih di rumah nih. Gitu. Kang Oke, Tom. Ya. siap. Eh, Nah, berarti teman-teman bisa nyiapin istrinya ya, atau suaminya. Kalau jomblo ya tetangganya berarti ditarik lah ya. Oke, mungkin teman-teman udah banyak yang gak sabar. Nanti buat teman-teman yang pengen bertanya, silakan siapkan pertanyaannya, kemudian tulis saja di kolom chat. Nanti di sesi kedua kita akan bahas sesi pertanyaan. Saya berharap teman-teman bisa mengikuti sampai akhir karena di sesi pertanyaan itu ternyata dari pengalaman kita banyak insight yang baru baru apa keluar gitu karena ditanyakan. Jadi nanti silakan tanyakan aja di kolom chat, nanti kita bacakan satu persatu. Baik, langsung aja kepada Ustadz Andi, kita persilakan untuk bisa menyampaikan materinya di malam hari ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Kang Tommy. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa ni'mati dakwah wa ukhuwah islamiyah wa nuridu bina fi zilari ruhul jihad hatta iskariman o musyahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi malam hari ini buat teman-teman yang baru pertama kali ikut di webinar malam hari ini, boleh ditulis di kolom chat. Saya mau kenalan ya. Silakan. Yang malam hari ini baru ataupun yang sudah ikut di pekan yang lalu ataupun yang alumni boleh absen dulu nih. Saya pengen lihat nih, pengen mengetahui kehadiran teman-teman. Pak Untung baru dari Riau, Masya Allah. Pak Roni dari Riau. Baik, salam kenal. Oke, ya yang lain. Coba saya mau tahu nih teman-teman nih. Ibu Siti Helwani, Pak Usman, baru pertama kali dari Bekasi, baru ikut Pak Agus dari Balikpapan. Insya Allah. Oke, yang lain. Yuk, baru pertama. Oh, banyak ya. Sudah sering ikut webinar, Pak Syahrudin, Masya Allah. Oke, baik. Nah, sambil tulis aja terus ya, teman-teman yang baru-baru tulis biar saya nanti absen. Oke, sahabat sehat, saya yang sudah sering, nah salah satunya sering ikut webinar, Bang Soli Pringsewu. Nah ini yang kemarin ikut webinar MLS nyeri untuk
dengan praktek sakit kepala. Boleh tulis di kolom chat siapa yang kemarin ikut praktek MLS sakit kepala. Yuk, Pak Mulyadi. Oh, Masya Allah ini udah spesialis stroke ini ya beliau ya. Masya Allah. Oke, ayo. Siapa yang pekan lalu ikut webinar MLS nyeri dan kemudian praktek terapi menghilangkan sakit kepala dan berhasil gitu ya. Boleh ditulis nih. Sempat ikut pekan lalu Pak Lukman. Lamongan. Masya Allah banyak sekali ya. Luar biasa. Oke. Nah, sahabat-sahabat, saya ingin ada di antara Anda yang udah ikut pekan lalu atau yang alumni dari MLS Nyeri, ya, atau alumni TSK yang sudah praktek MLS Nyeri dan juga sudah mendapatkan testimoni, ya, testimoni keberhasilan menghilangkan nyeri. Nah, boleh dong malam hari ini ada yang speak up gitu. Ada yang mau berkenan memberikan testimoninya, ya, yang berkenan memberikan testimoninya. Nanti biar sahabat-sahabat yang lain, ya, itu apa namanya eh, tambah yakin, tambah penasaran gitu ya. Penasaran aja dulu ya, nggak apa-apa. Penasaran aja dulu ya. Selalu diawali dari pertanyaan kenapa gitu ya. Kenapa atau mengapa, nah, gitu, supaya teman-teman nanti bisa mempelajari dengan detail, gitu ya. Oke, yang malam hari ini yang mengalami atau mungkin keluarga terdekat Anda mengalami nyeri saraf kejepit atau low back pain atau sindrom piriformis atau HNP atau mungkin kecelakaan terus kakinya tidak bisa kakinya jadi kesemutan, kebas, terus juga lemes gitu ya. Yang nggak bisa ruku, nah, yang nggak bisa ruku, boleh dong ditulis di kolom chat. Saya pengen tahu nih siapa yang kira-kira ada. Kalau diri sendiri, tulis diri sendiri sakitnya apa. Kalau yang pasangan atau orang tua mungkin, ya, atau pasien Anda mungkin eh, ada Pak Roni ibunya. Oke, Pak Roni. Nah, ini saya langsung panggil ya. Pak Roni bisa ngobrol nggak Pak Roni? Saya sama Pak Roni nih. Bisa aktifin kamera sama mic-nya nggak? Saya pengen nanya-nanya dulu. Oke, Pak Roni, suara saya delay apa enggak nih? Atau Pak Untung deh, boleh deh Pak Untung nih, Pak Untung. Nah, Pak Assalamualaikum Ustaz. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Untung dari mana nih? Dari Riau Ustaz, tepatnya kabupatennya Rokan Hulu. Oh, Rokan Hulu. Rokan Hulu. Iya. Oke. Eh, Pak Untung sakitnya apa? Sakit pinggang. Iya, dulu gini ceritanya Ustaz. Dulu saya kan kerja di kebun kan. Kebun sendiri sih. Nebas. Waktu itu nebas pakai mesin babat. Mungkin waktu itu makan terlalu terburu-buru, minum juga terlalu terburu-buru. Kemudian tanpa jeda. Setelah itu tancap gas, motor rumput pakai mesin babat itu ten. Nah, duduk saya agak lama duduknya itu Ustadz. Kemudian setelah itu bangun gini, wah nggak bisa bangun udah kaku dia belakang ini Ustadz. Nah, akhirnya dijemput pakai mobil waktu itu. Nah, sekarang yang dirasakan itu dia kalau kita duduk tunduk ruku seperti ini Ustadz, ketika tegak gini seperti ada yang bunyi cek.
Gitu tuh. Seperti ada bunyi tek gitu. Seperti apa ya? Kalau eh, kalau ruku, tulang rukunya sempurna nggak? Bisa ruku sempurna begini nggak? rukuk. Atau Sekarang sekarang alhamdulillah sempurna Ustadz. Cuman ketika nanti kita kadang dari posisi tunduk seperti ini kita luruskan, nah seperti ada tek gitu. Posisinya seperti ada oke. yang baru masuk seperti itu. Tapi sakitnya memang udah nggak seperti dulu. Tapi kalau kita kurang stretching, nah ini makanya saya ada agenda harian itu Ustaz, paling minim itu seminggu harus harus stretching itu seminggu itu. Nah, paling nggak 2 hari sekali atau setiap hari seperti itu Ustaz. Kalau nggak kaku dia. Oke. Sekarang nyeri, skor nyerinya berapa? Kalau misalnya 0 itu nggak nyeri, 10 itu nyeri banget. Skornya berapa sekarang saat ini? Mungkin 0,5 Ustaz. Hah? Nggak sampai 0,5. 1. Oh, berarti tinggal sedikit lagi ya. Tinggal sedikit Iya, banget ya. iya. Oke, siap. Tapi kalau Siap. nggak stretching Ustaz, kalau nggak stretching kita, itu bisa nanti bisa 2, bisa 3 gitu. Tapi kalau stretching alhamdulillah aman. Seperti Oh, itu Ustaz. artinya eh, terhadap apa aktivitas sholat itu masih bisa dilakukan dengan baik ya. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih Pak Untung. Nanti kita akan sambung lagi ya. Saya Iya, tadi Ustaz. akan cari Syukran, lagi Ustaz. teman-teman yang mengalami nyeri di scoring 7 sampai 10. Nah, 7 sampai 10 itu tandanya apa? Karena nanti saya akan jelasin kenapa saya apa namanya termasuk di kondisi Pak Untung tadi, itu nanti akan seperti apa dampaknya ketika dilakukan MLS seri. Nah, saya ingin cari teman-teman yang saat ini ya, malam ini mengalami nyeri pinggang bagian belakang, HNP atau saraf kejepit atau low back pain di skor 7 sampai 10. 0 itu tidak sakit, 10 itu sakit banget. Nah, 7 sampai 10 itu adalah kondisi di mana Anda aktivitasnya sudah terbatas, range of motionnya udah terbatas. Jadi pada saat mau ruku, ya itu udah cuma segini doang nih, nggak bisa full gitu. Ya, boro-boro sampai ke bawah gini ya. Itu baru sedikit aja udah sakit. Nah, duduk sebentar sekitar 10 menitan, 5 menit udah sakit. Kaki kebas, kesemutan ya. Nah, itu boleh di kita diskusi ya. Ada satu orang lagi boleh yang berkenan berbagi sharing? Ada? Silakan. Siapa? Boleh sharing Ustadz. Oh ya, silakan Bu Foni. Baik. Enggak, monggo monggo. Eh, saya bulan lalu Ustadz, bulan yang lalu itu nggak sengaja ya, mungkin salah gerak. Jadi eh, di punggung bawah itu terasa nyeri sekali, itu sampai 2 hari nggak bisa rukuk saya Ustadz. 2 hari nggak bisa ruku. Oke. Iya, kalau tidur nggak bisa bangun juga harus harus dibantu. Nah, kemudian saya MLS sendiri tapi nggak rilis Ustadz kebetulan. Oke. Nah, ya akhirnya saya pakai saya anu PTB Ustadz minta Oke, bantuan PTW. suami untuk PTB. Alhamdulillah berangsur-angsur membaik. Yaitu yang paling susah itu pas waktu 2 hari itu Ustadz. Sama sekali Oke. bisa ruku ya. Dan setelah beberapa hari saya PTB rutin, alhamdulillah membaik dan saya balur pakai minyak Zen Elixir juga. Dan sekarang alhamdulillah sudah sembuh. Ya memang Alhamdulillah. kadang ada rasa sedikit nyeri, tapi nanti hilang sendiri kalau sudah saya olesi sama minyak Zen Elixir.
Oke, Masya Itu. Allah. Baik, makasih Bu Foni. Nah, ini Bu Foni. eh, Kalau Bu Foni ini terapinya sendiri ya? Ketika sakit terapi sendiri ya? Iya, Ustadz. Oke, nah kan kemarin itu kan sempat melakukan prakteknya, kemudian belum berhasil. Nah, eh, kalau boleh tahu titiknya di mana waktu praktek itu, waktu dilakukan terapi mandiri? Oh, waktu itu ya karena sedikit panik juga kan Ustadz. Waktu itu di lengan bawah sih, sempat di lengan bawah Ustadz. Oke, di lengan bawah Ya, aja, iya, satu titik aja, iya. belum nyoba di titik yang lain. Waktu itu belum nyoba, terus saya keinget PTB, jadi minta bantuan suami saya untuk terapi PTB. Nah, Alhamdulillah ya. Jadi Iya, apa namanya karena punya skill yang lain ya, eh, akhirnya jadi punya alternatif terapi gitu ya. Nah, iya Ustadz. waktu belajar PTB-nya sama siapa? Sama Ustadz Andi. Loh, yang mana? Saya malah nggak tahu. Ya, ya itu dari ekosnya Ustadz Andi. Oh, dari e-course. Masya Allah. Iya, Alhamdulillah ya. Saya iya, eh, ngajarinnya sekali tahun 2020 sampai 2025 masih ada yang bisa belajar. Alhamdulillah. Oke. Ustadz. Iya. Oke, baik. Makasih Bu Foni ya sudah Sama-sama Ustadz. baik, teman-teman. Saya izin share screen ya. Saya izin share screen materi kita malam hari ini. eh Tadi ada beberapa yang sudah menulis apa namanya, menulis di kolom chat yang sakit-sakit ya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam kesembuhan ya, menjadi malam Amin. yang sahabat sehat yang mengalami sakit diberikan kesembuhan. Ya, oke. Saya saya sekilas saja ambil beberapa hal yang penting ya untuk kita bahas. Cara praktis bebas HNP. Sebenarnya nggak cuma HNP ya, tapi low back pain mungkin lebih pas ya. Nyeri punggung bagian bawah, gitu kan? Itu banyak ya, termasuk salah satunya sindrom piriformis juga bisa. Nah, intervensi nyerinya dengan menggunakan aplikasi MLS nyeri. Oke, sekarang saya bagi yang baru, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya adalah Andi Hasbi Robbi. Teman-teman bisa panggil Andi Hasbi. Eh, saya adalah founder dari Healthy Mastery Academy, kemudian juga mentor dari Herbalis Yowa Healthcare, kemudian juga certified dari Heart Mastery, ya. Kemudian juga saya seorang owner dari rumah terapi stroke ya sampai hari ini. Dan di Sukabumi ini juga kita buka rumah terapi stroke Jarentaki ya di Sukabumi. Mungkin bagi sahabat sehat yang tinggalnya sekitaran Cianjur ya, itu bisa main ke sini gitu ya. Kalau di Bogor itu ada rumah terapi stroke Indonesia di Bojonggede. Nah, itu Kang Tommy ownernya ya. Nanti bisa juga silaturahim ke sana untuk terapi ataupun konsultasi. Nah, buat sahabat sehat yang ingin juga belajar berbagai hal, materi-materi yang saya bagikan, yang diselenggarakan oleh HMA, secara gratis itu ada di YouTube channel Mentor Herbalis, ya. Channel YouTube Mentor Herbalis. Silahkan kunjungi channelnya, subscribe, ya. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share, serta di komen, ya. Eh, jadi teman-teman bisa belajar lebih banyak di sana. Videonya sudah banyak. Ya, video sudah banyak. Ada ratusan sebenarnya, tapi yang dipublish puluhan lah. Yang sisanya ada di private untuk teman-teman yang berlangganan e-course ya, berlangganan e-course itu bisa mengakses webinar itu gitu ya, atau keilmuan tentang itu. Oke.
Tapi materi-materi webinar gratis kita bagikan di sana ya teman-teman ya. Baik, izin saya lanjutkan. Teman-teman, dalam klasifikasi nyeri itu sesungguhnya ada dua hal yang kita bisa alami. Yang pertama disebutnya nyeri akut, yaitu nyeri yang kurang dari 6 bulan, artinya terjadi tiba-tiba, ya. Kemudian ada nyeri kronis. Nyeri kronis itu sudah lebih dari 6 bulan. Dan ini kemudian menimbulkan penyakit psikosomatis. Ya, menimbulkan penyakit psikosomatis. Nah, ternyata ya teman-teman ya, kalau kita pelajari dampak dari low back pain ini ya atau nyeri punggung bawah ini, pertama dari mulai dampak fisik. Ya, dampak fisiknya jelas yaitu kesulitan bergerak ya, yaitu kesulitan bergerak. Lalu kemudian yang kedua bisa berjalan juga susah. Yang ketiga bisa mengangkat benda ya. Itu juga jadi nyeri. Ketika ngangkat, aduh nggak kuat gitu ya, langsung lemes. Kemudian bisa juga mengubah postur tubuh ya. Kenapa begitu? Karena misal ada kasus gini, orang ketika sering duduknya miring gini, miring ya. Ada nih orang-orang yang sering duduk miring nih. Teman-teman suka lihat nggak kalau di TV-TV para politisi-politisi apa tuh kalau duduk miring gini, ya. Nah, ini biasanya dia sedang merubah posisi tubuh, postur tubuh, ya, untuk mengurangi nyeri. Padahal justru itu bisa memperburuk kondisinya. Karena dia ketika tegak begini sakit atau nggak nyaman. Akhirnya dia miring. Miring enak nih. Akhirnya begini terus. Justru akhirnya malah menyebabkan struktur tulang belakangnya jadi bermasalah. Kemudian yang selanjutnya adalah karena akhirnya terjadi kelemahan otot. Ya, bisa terjadi atrofi. Atrofi itu pengecilan otot punggung dan akhirnya sampai ke kaki yang tanpa disadari biasanya kaki udah mulai kebas, kesemutan. Ternyata ukuran kaki kanan dan kiri itu bisa mengecil salah satunya ketika terjadi atrofi. Ya, ini saya beberapa kali menemui mereka-mereka yang kakinya sering kebas, kesemutan, tapi nggak bengkak. Ternyata diameter kakinya sudah mengecil tanpa disadari. Ya. Kemudian yang selanjutnya bisa terjadi gangguan tidur. Gangguan tidur kenapa? Karena kelelahan kronis. Ya, jadi kelelahan kronis. Akhirnya nggak dapat deep sleep. Ketika nggak dapat deep sleep, tidurnya jadi penuh kecemasan. Ketika tidurnya mengalami kecemasan, akhirnya jadi insomnia, susah tidur. Ya. Kemudian penyebaran nyeri. Kalau dia kemudian penyebabnya karena saraf kejepit atau HNP, itu bisa nyerinya menjalar sampai ke skiatik, ya, menjalar sampai ke kaki. Nah, kemudian apalagi efek dari nyeri punggung bagian bawah ini, yaitu dampak psikologis. Ya, dampak psikologis tadi yang saya bilang lebih dari 6 bulan sudah akan masuk dampak psikologis, yaitu nyeri kronis disebutnya, karena ada gangguan psikosomatis. Rasa sakit berkepanjangan, stres, kecemasan, anxiety disorder, ya. Kemudian akhirnya jadi depresi. Kenapa? Karena keterbatasan aktivitas dan ketergantungan pada orang lain. Nah, ini akhirnya juga jadi masalah ya. Bahkan bisa sampai penurunan kualitas hidup. Ya, bisa, sangat bisa sampai ke sana, gitu ya. Kemudian di dampak sosial akhirnya jadi bergantung pada orang lain. Ya, akhirnya jadi bergantung pada orang lain. Kemudian kadang akhirnya jadi menghindari interaksi atau aktivitas karena ada rasa sakit atau keterbatasan dari fisik kita, gitu. Lalu gangguan hubungan, ya, gangguan hubungan bagi suami istri yang suaminya mungkin sakit HNP, istrinya sakit HNP itu sangat berpengaruh kepada hubungan intim, gitu ya. Karena akhirnya jadi mengganggu, sangat mengganggu gitu kan. Akhirnya moodnya jadi berubah, produktivitas terganggu ya, hubungan personal jadi bermasalah. Kegangguan ekonomi, dampak ekonomi yang ini nggak bisa dihindari, yaitu kalau orang yang sering kerja akhirnya bisa absen.
atau ketika kerja nggak maksimal, nggak optimal, gitu ya. Kemudian belum lagi obat-obatan yang dikonsumsi, ada terapi fisiknya, ya, baik itu fisioterapi ataupun mungkin terapi tradisional atau terapi holistik, bekam, pijat, totok punggung, akupuntur dan lain sebagainya, yang akhirnya itu mesti dilakukan, ya. Kemudian bisa sampai kepada operasi, ya, operasi. Walaupun mungkin operasinya ditanggung BPJS, siapa sih yang nggak takut dengan operasi gitu ya? Walaupun ditanggung nih sama BPJS nih, ya, siapa yang nggak takut dengan operasi saraf tulang belakang, ya, gitu. Nah, atau bisa sampai ke kehilangan penghasilan, ya. Kalau penyakitnya udah kronis, itu pasti bisa menyebabkan kehilangan penghasilan karena harus dipecat dari perusahaan, harus keluar, nggak bisa kerja lagi, ya. Dan kalau komplikasi jangka panjangnya, ya, dia bisa menyebabkan nyeri kronis dan disabilitas, ya. Kemudian bisa juga gangguan organ lain. Nah, ini gangguan organ lain, misalnya masalah pencernaan, akhirnya jadi sering sakit lambung, sering asam lambung, sakit GERD, kemudian saluran kemih, ya, terganggu, jadi dikit-dikit apa anyang-anyangan kalau kata orang, ya, dikit-dikit pengen buang air kecil, begitu dibuang cuma sedikit, ya, gitu. Itu akibat apa? Kompresi dari saraf, ya, ketekan. Nah, itu tadi adalah dampak dari terjadinya HNP, yang mana low back pain ini atau HNP ini itu sesuatu yang sesegera mungkin kita obati. Semakin lama kita menyesuaikan diri dengan kondisi sakit, justru akan memperburuk sakit itu sendiri. Gitu contohnya. Misal, dia tegak begini sakit. Oke deh, agak miring gini. Miring, enak nih. Tapi lama-lama ini akan sakit. Pindah lagi begini. Nah, ini badannya dikebawahin lagi. Ya, ketika apa namanya, posisi tubuhnya tidak begini, tegak begini, dia seperti ini gitu ya, tidurannya, ini bagian pinggang ini akan terus mengalami nyeri, ya, dan akan memperparah gitu. Oke, saya lanjutkan lagi ya, share screen-nya. Oke. Ini tadi ya, nyeri kronis yang bisa menimbulkan gangguan psikosomatis. Sekarang kita coba pelajari sedikit tentang penanganan umum dari medis konvensional. Ya, apa sih yang dilakukan oleh medis konvensional dalam mengatasi nyeri? Nah, manajemen nyeri di medis konvensional, farmakologinya menghilangkan nyeri dengan pemberian obat-obatan nyeri. Oke. Lalu kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk obat bekerja, obat nyeri itu bekerja? Untuk golongan NSAID, ya, atau golongan kortikosteroid sintetik atau golongan opioid, dia memiliki onset sekitar 10 menit. Jadi ketika diminum 10 menit kemudian baru bekerja, ya, onsetnya baru bekerja 10 menit. Kemudian maksimum analgesiknya itu di 1 sampai 2 jam. Jadi setelah 1 sampai 2 jam baru nyeri itu hilang sama sekali. Dan durasi kerja obat ini atau efek yang dirasakan nyerinya hilang itu hanya 6 sampai 8 jam. Akhirnya banyak orang yang minum obat anti nyeri sehari 2 kali. Ya, biasanya pagi sama malam gitu. Karena kalau pagi buat aktivitas kerja, malam biar bisa tidur nyenyak. Gitu ya. Nah, atau kadang obat apa namanya bisa 3 kali kalau kemudian sakitnya lumayan parah gitu. Nah, sementara dalam konsumsi obat anti nyeri atau analgesik ini ada efek samping. Ya. Efek sampingnya apa saja sih? Yang pertama bisa terjadi depresi pernapasan. Kemudian yang kedua terjadi efek sedasi. Sedasi itu jadinya maunya tidur, lemes, ngantuk. Makanya ada obat sakit kepala yang menyebabkan kantuk, obat batuk yang menyebabkan kantuk. Nggak boleh diminum saat berkendara, kan ada yang begitu ya. Atau obat-obatan resep, resepan dokter, gitu. Kemudian bisa menyebabkan konstipasi. Apa itu konstipasi? Susah buang air besar. Atau bisa terjadi mual. Makanya biasanya
Dokter kadang suka memberikan juga dengan obat lambung karena bisa juga jadi muntah, bisa juga jadi iritasi lambung. Makanya biasanya kalau orang-orang yang mengalami nyeri ini dikasih obat anti nyeri plus satu lagi obat lambung, gitu ya. Siapa di antara Anda yang sampai hari ini rutin masih ada mengkonsumsi obat anti nyeri? Boleh ditulis di kolom chat ya, gitu. Apakah efek samping ini Anda rasakan juga, gitu ya? Oke. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan penanganan nyeri menggunakan MLS terapi? Ya, ini penting, gitu. Saya mau baca dulu di kolom chat nih. Ada beberapa yang sakit-sakit ini ya. Sebentar. Mbah Kus, kaki kiri dan tangan kiri kebas tipis karena kecelakaan motor sampai gegar otak. Ini kasusnya beda nih. Tapi nggak apa-apa ya, ikutin dulu aja. Nanti mudah-mudahan ada solusinya, insya Allah ya. Kemudian Opung Johan Gani, kecelakaan, benturan pendarahan di pelipis sebelah kanan. Efeknya sebelah mata, efeknya kaki kiri tidak bisa digerakkan. Nah, ini oke. Kemudian Pak Farezi nih, nyeri pinggang sekitar sakrum. Ada pasien juga yang lumbar 5-nya kena HNP. Biasanya lumbar 345 tuh kalau kena HNP ya. Pak Iman, sakit daerah pantat, kanan sudah lama. Harus gimana ya? Bukan di daerah sendi, tapi di pantat dalam. Nah, ini bisa jadi ada sindrom piriformis. Kemudian Pak Roni, kasus pinggang sama lutut. Oke, Pak Untung langsung subscribe, mantap. Alhamdulillah. Eko, Ibu mungkin ya, ini lutut sakit. Baik, walaupun malam hari ini kita bahas pinggang dulu ya, untuk yang sakit-sakit lain, menyimak dulu ya. Mudah-mudahan tetap ada manfaatnya buat Anda semua. Nah, buat teman-teman yang tadi mengalami nyeri ini, malam hari ini mau nggak kita mudah-mudahan ya berdoa atas izin Allah mengalami perubahan, bahkan mungkin bisa hilang rasa nyerinya. Yang mungkin punya keterbatasan bisa ruku, nggak bisa sujud ya. Seringnya sih nggak bisa ruku lah ya begitu ya. Itu terbatas atau tiduran tidak nyaman atau duduk lama sakit pinggang ya itu juga bisa. Nah, mau nggak malam hari ini kita praktek lagi dan nanti kita minta testimoninya gitu ya. Mudah-mudahan berhasil ya, mudah-mudahan. Saya tidak berjanji teman-teman, tapi mudah-mudahan berhasil. Boleh ditulis di kolom chat siapa saja yang mau praktek malam hari ini. Yuk, ditulis di kolom chat. Kalau sedikit nggak jadi praktek. Oke, yuk tulis. Pak Untung sangat mau. Oke. Bu Eko boleh. Mau. Siap. Mau dong. Pak Bandi saya. Oke. Mau. Oh, Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Wah. Cus. Siap. Oke. Ya. Sekarang kita pelajari dulu nyeri dengan MLS terapi. Nah, teman-teman, MLS terapi ini ya dipopulerkan, dipraktekkan oleh Dr. Peter Borton, LAC DAOM dari Amerika, dari United States, ya dari Amerika Serikat. Nah, teknik yang beliau lakukan itu tidak bernama MLS, ya teknik terapi nyeri menggunakan jarum akupuntur. Jarumnya sama, tapi beliau tidak menggunakan keilmuan TCM klasik atau akupuntur klasik, tapi beliau melakukannya menggunakan jarum akupuntur saja dengan anatomi fisiologi saraf, gitu ya. Jadi beliau punya klinik nyeri di Amerika, gitu. Nah, teknik ini sudah diterapkan oleh ratusan terapis, baik juga medis maupun terapis tradisional secara mandiri.
Saya sendiri, teman-teman, ya, mempraktekkan dari MLS ini itu di awal sebelum saya mengisi trainingnya, ya, sebelum mengisi training, saya ajarkan ke istri, lalu kemudian kita praktek ke para santri yang tadi Kang Tommy sampaikan. Total catatan dalam 1 tahun itu ada 4.096 orang. 1096 praktek begitu ya. Jadi bukan 1-2 pasien, bukan 10-20 pasien, tapi sudah di atas 1.000 bahkan sampai 4.090. Dan itu ada catatannya di buku pasien gitu ya, di buku pasien. Buku catatan terapi dari mulai nyeri haid, sakit pinggang, batuk, sesak napas, sakit gigi ya, telinga berdenging gitu ya, segala macam. Nah, itu kita praktekkan di sana. Gitu. Selama setahun. Saya belum ngajar dulu. Lebih dari setahun dan proven, barulah kemudian saya bikin modulnya. Saya cari tahu. Kenapa? Nah, ini. Kenapa kok teknik ini sakitnya di pinggang, lalu ditusuk di tangan atau ditusuk di kaki, kok pinggangnya jadi tidak nyeri? Yang tadinya nggak bisa ruku, tiba-tiba bisa ruku sempurna. Yang tadinya jalan tidak bisa tegak, tiba-tiba bisa tegak jalannya. Yang tadinya kalau loncat itu sakit, loncat sedikit aja, ya loncat cuma 20-30 cm, sakit, itu kemudian jadi apa namanya, jadi bisa gitu ya. Nah, ini saya cari tahu, kenapanya gitu. Lalu kemudian saya ngobrol lah, diskusi dengan beberapa teman-teman dokter spesialis saraf ya. Ternyata ini berpengaruh dengan limbik sistem seseorang gitu, berpengaruh dengan limbik sistem seseorang gitu ya. Oh begitu, oke. Bahkan stimulasi dari jarum MLS ini bisa membuat gelembung udara yang ada di pinggang ya, di antara bantalan pinggang itu justru bisa membuat si gelembung itu pecah. Ketika gelembungnya pecah, maka nyerinya langsung hilang, seketika hilang. Gitu ya. Karena stimulasi tusukan jarum tadi. Tusuknya di mana? Tidak nusuk di titik yang nyerinya, tapi ditusuk di titik MLS-nya. Makanya saya menyebutnya metode limbik sistem terapi. Ada limbik sistem yang bekerja di sana. Nah, seperti apa sih penjelasan tentang MLS terapi ini? Ini saya akan jelasin dulu buat teman-teman ya, supaya teman-teman bisa paham gitu. Bukan ngada-ngada, bukan coba-coba, bukan untung-untungan gitu ya. Karena alumninya sudah mau 1.000 orang gitu ya. Jadi ini bukan untung-untungan gitu. Nah, teman-teman mesti tahu dulu, sebelum masuk ke penjelasan itu, ada namanya nyeri VAS, ya, visual analog scale. Di mana 0 itu tidak sakit, ya. 0 tidak sakit, 10 itu sakit banget. Nah, oke, sebentar ya. Ya. Nah, MLS nyeri ini dia akan sangat berdampak ketika seseorang mengalami nyeri di skor 6 sampai 10. Ya, mulai tuh berasa aduh, nggak bisa tidur nyenyak, dikit-dikit nih. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit, atau bahkan kalau udah di 9 10 tuh sakitnya sepanjang hari. Sakitnya bisa sepanjang hari ya. Bahkan sampai kepada terganggunya aktivitas fisiknya ya, gitu. Kalau laki-laki bisa sampai tidak bisa sampai impotensi gitu ya, bisa sampai impotensi, bisa sampai ejakulasi dini. Kalau perempuan bisa sampai nyeri haid ya, bahkan bisa mengalami keguguran ya. Ini sangat bisa bermasalah. Nah, itu udah nyeri di skor gitu. Sebentar ya, ini agak error. Oke.
keunggulan dari teknik MLS terapi. Ini apa keunggulannya? Nah, ini testimoninya teman-teman nanti bisa pelajari ya di testimoni YouTube saya di Mentor Herbalis. Silahkan dicari testimoni akupuntur MLS ya. Nanti saya akan tunjukin juga di grup ya, di grup pembinaan, di grup alumni ya bagaimana MLS nyeri ini bisa eh, berhasil dilakukan. Saya jelasin dulu di sini. Apa itu MLS terapi? MLS terapi itu adalah akronim dari Method Limbic System. Jadi karena ini ternyata menstimulasi limbic system, maka saya menggunakan nama metode limbic system, di mana prakteknya hanya menggunakan satu jarum dry needle atau kita mengenalnya jarum akupuntur di area tertentu yang menstimulasi limbic system bekerja dalam mengurangi efek nyeri yang diinginkan. Gitu. Lalu kemudian limbik system itu apa? Limbik system itu adalah bagian dari otak manusia yang terhubung ke emosi, motivasi, memori, dan fungsi sensori. Jadi ada 8 manfaat limbik system, mulai dari pengaturan emosi sampai di perhatian dan fokus. Nah, salah satu fungsinya ada di pengolahan stimulasi sensorik. Ya, kalau pekan lalu saya mempraktekkan kepada teman-teman yang pengen tahu limbik system itu seperti apa sih, gitu ya. Limbik system itu seperti apa, proses kerjanya. Nah, saya pengen tahu nih, di antara teman-teman ini kan banyak yang baru-baru ya. Pengen tahu nggak limbik system itu kerjanya kayak gimana? Ada yang udah tahu belum kerjanya limbik system? Coba, boleh ditulis di kolom chat kalau ada yang udah tahu. Pak Untung belum ya? Oke, makasih. Yang lain gimana? Ada? Belum? Oke, belum tahu. Baik. Nah, ini karena banyak yang belum tahu, saya akan coba gambarkan kepada teman-teman ya. Teman-teman bisa praktekkan experience-nya, mudah-mudahan teman-teman bisa dapetin malam hari ini. Pertama, teman-teman, kalau seseorang belajar naik motor, baru pertama kali bawa motor, dikasih tahu nih, ini gas, ini rem depan, rem belakang gitu ya, naik motor metik nih, dia gas. Lalu kemudian di tengah jalan itu ada lubang, ada lubang. Pertanyaan saya, apakah orang itu lagi bawa motor ini sudah bisa langsung set belok menghindari lubang atau dihantam aja tuh lubangnya tuh, jegrek gitu. Coba, yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama dia bisa menghindari lubang, atau yang kedua dia hantam aja tuh lubang. Padahal udah dikasih tahu sih, ini rem depan, ini rem belakang. Gitu ya. Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Biasanya yang kedua. Ya, biasanya yang kedua. Apa itu yang kedua? Ya hantam aja terus. Ya, betul Pak Subandi. Hantam aja terus gitu ya. Bahkan ada apa namanya mobil di depan atau motor depan harusnya direm malah digas terus. Kenapa begitu? Karena memorinya belum ada. Gerak refleksnya yang dia ketika lihat lubang, kalau kita bawa motor udah ahli mah, set langsung begitu ya. Ini belum ada. Nah, itulah limbik sistem bekerja. Dia melihat dengan mata ada lubang, langsung limbik sistem mengeluarkan memori refleks menghindari lubang. Itu kerjaan limbik sistem. Nah, yang kedua yang kita akan praktekkan malam hari ini. Ya, coba saya ingin lihat sahabat sehat semua yang mau praktek mengaktifkan cara kerja limbik system. Ya, boleh dinyalain kameranya. Kita akan praktek dulu. Ya, kita akan praktek bagaimana limbik system itu bisa bekerja. Anda duduk dengan tenang, duduk dengan rileks, santai. Oke, dengarkan suara saya. Duduk aja rileks, santai. Jangan pegang HP. HP-nya ditaruh. Duduk rileks, santai. Kemudian pejamkan mata Anda. Saya tidak sedang menghipnotis Anda, tapi Anda hanya fokus dengarkan suara saya. Ya, jangan terdistrak dengan suara-suara yang lain di sekeliling Anda. Jadi sahabat sehat fokus dengan suara saya, dengerin. Sekarang
di tangan kanan Anda, bayangkan Anda sedang pegang pisau. Pegang pisau nih, pegang pisau. Merem ya, merem ya, merem ya. Lalu kemudian di tangan kiri Anda bayangkan sedang pegang jeruk sunkist yang di kulitnya terlihat ada tetesan air karena dinginnya jeruk itu. Pegang begini ya. Lalu kemudian nih ya, fokus. Lalu kemudian Anda bayangkan Anda sedang membelah jeruk sunkist itu menggunakan pisau yang ada di tangan kanan Anda. Belah jeruknya. Pers. Bayangkan Anda lihat bagaimana tetesan dari air cairan dari jeruk sunkist itu menetes di tangan kiri Anda. Dingin. Lalu kemudian letakkan pisau itu yang ada di tangan kanan, ambil sebagian jeruknya, jeruk sunkist ini di tangan kanan Anda, lalu Anda bawa ke mulut Anda, peras mulut Anda. Oke, selesai. Sekarang saya mau tanya. Oke, boleh melek? Ya, boleh melek. Sekarang saya mau tanya. Apakah di mulut teman-teman, di mulut sahabat sehat ini ada sesuatu, ada mengalami sesuatu? Boleh ditulis kolom chat atau boleh sampaikan langsung. Ada air liur mengalir. Air liur mengalir. Pak Helmi itu ngelap-ngelap mulut tuh. Ya, Pak Untung gimana? Ngerasain apa Ibu Upat? Ngences, Rasa Ustaz. asam. Apa? Rasa asam. Ngences. Rasa kecut, rasa asam. Mbah Kus malah barusan makan jeruk. Waduh, pas. Ada rasa seger, asam jeruk. Pertanyaan saya, oh ngarui, ngarui teh naon ngarui. Nah, pertanyaan saya, apakah teman-teman lagi pegang jeruknya? Tidak. Lagi pegang jeruk nggak? Tidak. Tidak. Nggak. Ada jeruknya nggak depan mata? Tidak. Nggak. Kok bisa ada rasa seger, ada rasa asam jeruk, ada ngecap-ngecap? Karena itulah limbik sistem kita bekerja mempengaruhi air liur kita. Ya, kita membayangkan, mendengar nih dari telinga kita, mendengar dan memvisualisasikan jeruk karena ada memori makan jeruk yang mungkin pernah berasa asam, gitu ya. Lalu kita makan gitu, sehingga memori itu keluar dan mempengaruhi limbik sistem kita. Limbik sistem kita ngirim sinyal ke air liur. Nah, air liur keluar lebih banyak. Itulah limbik sistem. Jadi experience-nya gitu. Atau teman-teman mungkin lagi ngeliat di YouTube ada mukbang makan rujak pakai belimbing wuluh. Belimbing wuluh mentah. Makan tuh, potes gitu. Pasti begitu ya. Pasti gimana itu rasanya? Ngecap-ngecap. Padahal kita nggak makan belimbing wuluhnya. Nah, itulah limbik system. Jadi limbik system itu punya pengaruh ya terhadap respon tubuh. Maka kemudian ketika kita stimulasi sensorik dengan jarum akupuntur ya atau juga dengan tangan di area tertentu ternyata bisa punya pengaruh kepada mengurangi efek nyeri bahkan bisa menghilangkan nyeri tersebut. Gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, keunggulannya apa teman-teman MLS terapi ini? Ya, ini keunggulannya. Pertama, sahabat saya tidak perlu hafal 361 titik akupuntur. Artinya untuk mempelajari ini, orang awam juga bisa. Yang belum pernah kenal ilmu terapi juga bisa. Kemudian yang kedua, tidak perlu memahami ilmu akupuntur klasik. Bukan hanya mempelajari, tapi tidak perlu memahami untuk praktek MLS terapi. Begitu ya.
Kemudian tidak perlu memahami ilmu meridian, ya, ilmu yin yang, ya, itu nggak perlu dipelajari itu, ya. Ini salah satu keunggulannya. Tapi kalau saya mempelajarinya boleh nggak? Boleh aja. Tidak perlu memahami ilmu sindrom. Oh ini lembab, panas. Oh ini lembab dingin. Oh ini panas kering. Oh ini eh, lembab panas, begitu ya. Kita nggak perlu mempelajari itu. Kemudian yang kelima, pembelajaran yang sangat mudah dipahami oleh pemula. Bahkan teman-teman yang ahli-ahli terapi yang mungkin belum mempelajari teknik terapi MLS juga bisa. Kemudian praktek langsung dan seketika terasa perubahan skor nyeri, ya, gitu. Langsung praktek. Dan waktu pembelajarannya cukup 2,5 jam, maksimal 3 jam saja belajarnya. Tidak perlu berhari-hari, tidak perlu berminggu-minggu, apalagi bertahun-tahun untuk MLS terapi. Gitu ya. Kemudian alat yang digunakan hanya penprop, ya, jarum dry needle, jarum akupuntur, sama minyak kayu putih sinergi, ya. Kemudian yang terakhir, jumlah jarum yang digunakan hanya maksimal 2 jarum dry needle saja. Jadi kayak gini nih. Ini jarum akupuntur, ya. Kemudian ini penprop. Kemudian ini saya menggunakan minyak kayu putih sinergi, ya. Ini minyak kayu putih sinergi. Gitu ya. Karena ada orang-orang yang alergi terhadap logam. Akhirnya ketika ditusuk jarum, dia gatal-gatal gitu, ya. Makanya dipakein, diolesin dulu sebelumnya dengan minyak kayu putih sinergi itu supaya eh, zat histaminnya itu bisa terminimalisir gitu. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, teman-teman, sebelum kita praktek, nah, sebelum kita praktek, saya mau teman-teman menyimak dulu video testimoni, ya, video testimoni yang saya tadi sampaikan. Sebentar ya, saya buka dulu video testimoninya. Sebenarnya videonya banyak, tapi belum semua dimasukkan ke dalam YouTube ya. Nanti bisa minta ke admin ya video-video testimoni-testimoninya yang mungkin teman-teman bisa pelajari nanti. Bisa lihat gitu ya. Seperti apa, benar apa enggak, dan segala macamnya. Oke, sebentar. Nah, ini santri saya namanya Sabrina, sakit gigi sebelah kanan atas ya. Kalau sebelum ditusuk akupuntur, angka 1 skor sakit ya. 1 itu tidak sakit, 10 itu sakit banget. Tadi berapa? Pas pertama, sebelum ini sebelum sakitnya ditusuk. 6 ya. Sakitnya 6. Sebentar. Kenapa dia tidak bisa full screen ya? Oke, nah ini ya. Ada. Oke. Ini 10 salah sakit satu banget. santri sakit banget, skornya 10 ya. Skornya 10. Nah, itu masih ada jarumnya nih. Ini masih ada jarumnya di sini. Masih tertinggal jarumnya di sini nih. Nih ya. Jarumnya masih ditusuk. Oke. Bisa dilihat ya, jarumnya masih ditusuk. Nah, sekarang
sakit banget. Terus sekarang ditusuk akupuntur baru berapa menit? 4 menit. Tadi 4. dua. Sekarang berapa? Skornya 3. Coba lagi diginiin. Gigit yang di sebelah kanan. Sakit nggak? Nggak. Tadi sakit banget. Alhamdulillah. Nah, seperti inilah teknik akupuntur MLS ya. Nih, sakit nggak? Hah? Nah, ini beliau sakit pinggang belakang ini karena kecelakaan. Mobilnya terguling-guling di tol, ya. Sampai-sampai selama 1 tahun itu tiap mau tengkurap langsung kram. Bahkan duduk begitu aja itu langsung mengalami nyeri di pinggang belakang, ya, di pinggang belakang. Tengkurap baru sebentar, nggak nyampe 5 menit itu langsung kram. Nah, ini pada saat sesi ada kegiatan baksos, saya praktekkan ini ke beliau. Sini, nih tadi yang ditusuk di sini, sini, enggak, baru mau 2 menit ini. Coba, tadi kan tengkurap katanya sakit. Coba sekarang tengkurap. Alhamdulillah ya Allah. Coba tadi kan pas tengkurap sakit. Coba, gimana? Masih ada? Jauh banget. Hah? Enak udah? Serius? Ini jauhnya sampai mana? Saya tanya. Tapi nyerinya, keramnya? Nggak ada keramnya. Berasa ganjel. Tapi keramnya? Tadi kan langsung tiba-tiba keram ya? Nggak nyampe semenit udah keram. Sekarang? Enggak. Alhamdulillah. Nah, gimana? Wow, udah bisa begitu. Gitu deh. Wih. Bisa nambah ini. Nah, ini terapis ya. Ibu-ibu, beliau itu sakit di lutut. Sakit di lutut sudah lebih dari berapa? 5 tahun ya. Kalau tidak salah lebih dari 5 tahun. Lalu kemudian ditekuk begini kakinya nggak bisa, jongkok juga nggak bisa, ya jongkok juga nggak bisa, jalan naik tangga juga nggak bisa. Nah ini sekarang jadinya kurang jauh nggak ya? Jauh. Sedikit. Coba sekarang berdiri seperti gerakan sholat langsung mau berdiri. Oke. Masih. Tapi nggak nyeri. Jadi ada ganjel tapi udah nggak nyeri katanya ya. Tadinya duduk tahiyat ini nggak bisa, gini aja nggak bisa. Gimana Pak? Jauh. Sekarang berdiri seperti gerakan sholat. Jadi duduk tahiyat nggak bisa, ya. Ini langsung bisa. Sekarang ini. Ini ada. Nah ini santri ruku nggak bisa, ya. Ruku nggak bisa beberapa bulan. Lalu kemudian di MLS. Santri, udah berapa lama kamu sakit, Ahmad? 3 bulan. Hah? 3 bulan. 3 bulan. Sakitnya di mana? Sebelumnya di situ pinggang. Terus kalau lagi gimana ngerasainnya? Ini sakit sebelum di akupuntur. Sekarang setelah di akupuntur, kira-kira berapa menit tadi akupunturnya? Sama di tiga kurang. Di titik mana yang di akupuntur? Enak. Di titik mana yang di akupuntur? Situ. Sekarang gimana rasanya coba? Enak, jauh lebih enak. Ya. Wah, keren nih, mantap. Nah ini ibu ini mengalami kesemutan 1 tahun di telapak tangannya, 1 tangan aja, hanya di 1 tangan kanan. 1 tahun minum obat rutin dari puskesmas, obat nyeri, ya, obat saraf,
gitu ya, sampai bosen, nggak hilang-hilang kesemutannya. Nah ini ya. Bu Kakak, udah berapa lama kesemutannya? 1 tahun. Terus udah berobat ke dokter, udah kemana-mana. Terus tadi ditusuk di mana? Jarumnya ditusuk di mana tadi? Berapa jarum? Ya, habis kesemutan sebelah mana? Sebelah kanan. Terus kira-kira rasanya sekarang gimana? Agak mendingan. Sekarang enggak. Berapa menit kira-kira? Nah ini saya Berapa menit ketemu ada ya? dengan salah satu Iya, alhamdulillah. orang peserta training saya di Kediri. Beliau adalah seorang ibu yang punya profesi sebagai petani. Nggak bisa ditekuk lututnya, salah satu lututnya saja. Yang paling menyiksa adalah beliau ini kalau buang air kecil masih bisa berdiri, tapi buang air besar nggak bisa sama sekali. Kakinya satu harus ditekuk, bayangkan. Harus ditekuk, satunya harus dilurusin. Nggak bisa jongkok. Tahu sendiri ya, toilet, WC di orang kampung itu seperti apa gitu kan. Menyiksa, 1 tahun nggak bisa ditekuk. Dan yang paling menyiksa lagi apa? Beliau nggak bisa sujud, sholatnya nggak bisa duduk tahiyat, bayangkan. Banyak nggak orang-orang yang kayak gini di lingkungan kita? Ya, ketika sholat, dia bawa kursi. Ya, pada saat rokaat pertama, kedua, ketiga, mungkin keempat ya, itu berdiri bisa, tapi begitu ruku nggak bisa, begitu sujud nggak bisa, akhirnya duduk. Betapa banyak orang-orang yang Allah kasih ujian itu, ya tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, gitu ya. Nah ini ibu ini saya MLS praktekkan MLS di sana. Terasa nyeri. Sekarang rasanya gimana Ibu? Masya Allah. Kasih tepuk tangan dong. Nah ini sakit gigi nih. Alhamdulillah. Ini tadi sakit gigi. Nilai sakit giginya tadi berapa? 10 ya? 10. Ya, nah sekarang gimana rasanya? Sekarang sudah berkurang 7. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah enakan dan Afwan ini Ustaz ambilnya di punggung tangan. Alhamdulillah rasa sakitnya ini sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang ya? Iya. Nah di saya juga nggak sakit ini. Nggak sakit. Alhamdulillah. Syukron. Tadi ibu-ibu kasusnya sakit gigi ya, sakit gigi. Tadi sebelum ditusuk sakitnya berapa skornya? Sakit gigi 8 sampai cenut-cenut. Nah terus ini sekarang nggak sakit. Kira-kira berapa skornya? 0 tuh nggak sakit, 10 sakit banget, berapa? 1. Masya Allah. Alhamdulillah. Belum nyampe 5 menit nih. Alhamdulillah. Cuma 1 jarum doang kan? Yang di mana? Ah, di kiri itu masih ada sedikit jarumnya, masih dimasukin. Alhamdulillah. Itu. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi apa namanya? Jadi itu tadi testimoni dari orang-orang yang apa ya, yang sudah merasakan MLS nyeri. Nah, ini sekarang saya coba buka ya testimoni dari alumni-alumni peserta ya. Nah, ini salah satunya ya. Biar real nih, jadi nggak cuma sekedar foto-foto gitu ya, foto testimoni-testimoni. Nah, ini real. Ini ya, teman-teman lihat ya. Ini sakitnya ML HNP nih, ini HNP pas nih. HNP titiknya di mana? Nah, alhamdulillah tadi di tangan nggak dapet, akhirnya ketemu di betis dan paha. Dari 9, skor 9, nggak bisa nahan sampai 3. Oh, Masya Allah ya. Nah, terus ini ada lagi testimoninya. Coba saya cek. Nah, ini
Sakit kanan dicus kiri, alhamdulillah reda. Oh, masya Allah ya, gitu. Kemudian nih pagi-pagi dapat testimoni kesembuhan itu adalah hal yang luar biasa. Ini dari Malaysia nih, ya. Dari Malaysia kedatangan pasien seorang gadis 27 tahun, sakit perut bagian perut karena gastrik, ya. Lama bergantung pada obat nyeri nih, obat penahan sakit ya dari klinik, tapi nggak kunjung hilang. Sakitnya nggak sembuh-sembuh. Kemudian ditusuk 1 jarum di lengan, atas izin Allah sakitnya hilang. Masya Allah ya. Gitu. Nah, dan banyak lagi ini ada eh, dari alumni nih, alumni MLS. Alumni MLS ini eh, ada testimoni-testimoni yang di apa namanya dialami oleh beberapa eh, peserta ya. Nah, ini salah satunya nih. Nah, ini coba kita. Sehari-harinya apa Pak? Kerja di pohon karet. Pohon karet ya. Sekarang jarinya tangannya udah enak normal. normal lagi. Tadinya kaku, nggak bisa dikepalin. Tulangnya sebelah ini pun tadinya nyeri. Tadinya nyeri, sekarang udah ringan. Masya Allah. Barakallah, mudah-mudahan sehat selalu Pak ya. Ini juga sama ya. Ini di Baksos teman-teman dari Lampung nih. Dari Lampung Sedekah Sehat alumni. Assalamualaikum, dengan siapa Pak? Waalaikumsalam, dengan Bapak Arman. Pak Arman, apa yang Pak Arman? Ini tadinya tadi tekuk yang tengah nih agak sakit, semuanya ditusuk terapi ini alhamdulillah semua Mengalami baik. trigger finger ya. Kalau ditekuk tangannya nggak bisa dilurusin lagi, jarinya nggak bisa dilurusin. Kalau ditekuk jarinya nggak bisa dilurusin. Ini udah agak mendingan. Tadi Alhamdulillah. dibuka sakit banget. Ini sekarang udah mulai. Nah ini udah alhamdulillah. Beban. Saya tekan kuat balik. Tadi saya tekan kuat nih. Udah mau balik ya. Ini udah ada tenaganya nih. Jadi tadinya kalau begitu begini, ini nggak mau ikut Ya, gitu. ini alhamdulillah nih. Tuh. Alhamdulillah ya Allah ya Allah. Mudah-mudahan yang nyembuhin saya selalu sehat selalu semuanya. Amin 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 amin. Allah Jadi yang sekarang yang menyembuhkan. kiri ini masih diterapi. Ya, betul. Cukup 1 jarum ya Pak. Ya. Kesehariannya di mana Pak? Ya. Aktivitasnya sehariannya? Kalau dorong gerobak itu kalau ditekan saya nggak bisa nahan kuat, jadi makanya pakai ini. Oh, Jadi pakai kalau telapak pakai ini, ini. saya tekan gini, ininya nggak bisa balik. Ini alhamdulillah tuh Pak. Ya. Saya kenceng kuat ya Pak. Tuh. Masya Nih, Allah. saya kenceng bener Pak. Ini nggak bohongan nih Pak tuh. Ya. Tuh. Sehari-harinya jualan sama ya. Iya. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Tadi saya giniin, Sembuh. nggak bisa balik ini. Ya. Tuh, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Nah, jadi memberikan terharu sembuh saya ya. Pak. Beneran Pak. Sabar ya. Ya. Masih Pak ya. Oke. Tuh. Tadinya sakit banget. Oke, nah itu tadi apa namanya salah satu testimoni ya dari banyaknya testimoni-testimoni lain yang dirasakan oleh alumni-alumni gitu ya, yang dirasakan oleh alumni-alumni yang mereka mempraktekkan itu ya. Jadi bukan saya saja yang bercerita, tapi teman-teman alumni yang mengirimkan video-video testimoninya itu. Sekarang, nah waktunya teman-teman, apakah Anda juga ingin merasakan ya kesembuhan itu? Boleh ditulis di kolom chat atau boleh langsung jawab? Kepengen apa enggak? Pengen Ustaz, udah nungguin dari tadi. Amin. Bar. Tenang ya. Oke, yang baru nunggu-nunggu sabar, tenang ya. Oke, nah kita sekarang mau masuk ke praktek nih ya. Oke, sekarang sebelum praktek deh, saya mau tanya teman-teman, siapa yang punya jarum akupuntur? Ada? Atau Saya, yang Ustaz, tidak ada. punya jarum akupuntur? Saya Ada yang sudah punya, ada yang siapkan enggak? ini Ustaz. Wah, Pak Hendrik sudah siapin. Pak Hasim. Oke, Pak Untung. Berarti kayaknya sudah ahli akupuntur ini ya, yang sudah punya nih, Masya Allah ya. Saya Alumni, ini Ustaz. berbagi ya.
Saya mudah-mudahan tidak sedang menggarami air laut ya, gitu. Ya, nggak ngajarin buaya berenang ini. Buaya. Ya, saya lagi nggak ngajarin burung terbang ini ya, alhamdulillah. Nah, untuk yang belum punya, boleh ditulis di kolom chat. Siapa yang belum punya jarum akupuntur? Tadi ada pertanyaan, ya. Apakah terapi akupuntur bisa dilakukan oleh orang biasa? Bisa. Emang orang yang punya jarum akupuntur ini orang-orang yang luar biasa, ya, orang-orang yang spesial. Enggak ya, teman-teman, biasa-biasa saja. Semua orang biasa ya, gitu ya. Semua orang-orang biasa. Nggak ada yang bisa terbang. Punya jarum akupuntur nggak jadi bisa terbang ya. Ya biasa aja. Nah, yang belum punya, kita akan praktek pakai modalitas alat namanya jempol atau ibu jari Anda. Nah, ya. Masya Allah, Pak Hendrik tahu akupuntur dari MLS. Ukuran berapa untuk jarum? Nah, teman-teman, kita akan ambil nanti di bagian tangan aja ya, bagian tangan. Maka jarumnya bisa pakai yang 1 cun atau 1,5 cun. Ya, 1 cun atau 1,5 cun. Oke, 25 kali 40 atau 25 kali 25 ya. Yang di atas bisa 1,5, yang di lengan bawah bisa 1 cun. Kalau di pergelangan tangan bisa 0,5 cun, ya 0,5 cun, gitu. Kalau yang nggak ada jarum, pakai apa, teman-teman? Saya sih saraninnya kalau takut jarum pakai ini, pakai pen prop namanya ini nih pen prop nih. Modelnya kayak gini, dia ada pernya, ya. Kalau bingung belinya di mana, tanya admin ya. Ada, nanti bisa langsung dikirim. Kalau misalnya nggak ada pen prop, pakai apa? Pakai Bukan. obeng. Tapi obeng kan tajam nih. Obengnya jangan yang tajam ya. Yang ujungnya jangan tajam supaya nggak luka. Nyeri tapi tidak luka. Gitu ya. Pakai apa? Ujung pulpen. Misalnya boleh asal tidak tajam gitu ya. Kalau pen prop itu dia ujungnya itu bulat. Nah, ujungnya itu bulat pen prop ya. Jadi dia nggak tajam, ditekan-tekan di sini nggak tajam, tapi nyeri gitu. Terus kalau nggak ada malam hari ini saya pakai apa? Pakai kuku saja. Pakai kuku jempol Anda ya. Sekarang kukunya ada semua ya. Oke. Kita akan praktekkan. Nah, nih saya kasih petanya ya. Saya kasih petanya, walaupun peta MLS ini banyak ya. Dari mulai kepala sampai ujung kaki kan banyak banyak ya mengalami nyeri ya. Nyeri kepala, nyeri leher, nyeri dada, nyeri ulu hati, nyeri usus buntu, nyeri hernia, nyeri prostat, nyeri haid, nyeri pantat tadi, nyeri lutut, nyeri paha, nyeri betis karena sering kram, nyeri pergelangan kaki, ya, keseleo, nyeri telapak kaki, kebas, kesemutan, mati rasa, ya, itu ada petanya. Petanya di mana? Adanya di sini, teman-teman. Nih, petanya adanya di sini, di buku MLS nyeri, ya, di buku MLS terapi ini buku saku. Di dalamnya ini sudah ada petanya semua, ya. Ini sudah ada petanya semua di sini. Teman-teman bisa lihat contekannya di sini, ya. Di sini ada tabelnya, sini ada contekannya semua. Tinggal dilihat, buka ketika Anda lagi praktek, ada keluhannya apa, langsung buka bukunya. Tapi buku saku ini tidak dijual bebas. Buku saku ini hanya dimiliki, boleh dibeli oleh peserta pelatihan MLS nyeri atau pelatihan stroke komprehensif. Ya, karena di sini ada rahasia besarnya ada di sini. Ya, full. Tidak ada yang ditutup-tutupin. Semuanya ada titik-titiknya di sini. Petanya ada di sini. Dan ada juga PDF-nya. Setiap peserta pelatihan nanti dapat PDF-nya. Jadi PDF-nya bisa dilihat di HP. Bisa juga dilihat dalam poster. Dalam bentuk poster juga ada. Nih teman-teman, nih. Posternya juga ada. Tuh besar, ya. Nggak kelihatan. Posternya ada, besar lah ini tuh ya. Seperti ini. Gitu. Ini teman-teman boleh milikin hanya ketika sudah ikut
training MLS nyeri. Tapi malam hari ini saya akan bocorkan satu jurus. Nah, kemarin minggu lalu sudah satu jurus. Ini satu jurus lagi. Gitu ya. Kita bagikan. Ustaz, kenapa nggak dibagiin semua? Ya jangan. Karena pesertanya yang lain-lain sudah bayar. Udah mau 1000-an lebih peserta. Masa terus teman-teman dapat gratis? Enggak ya, biar adil. Saya hanya bagikan satu teknik. Teman-teman sudah bisa praktekkan ya untuk keluhan nyeri pinggang. Ya. Oke, siap? Sudah tidak sabar? Nyeri low back pain. Nyeri di mana? Di sini. Biasanya teman-teman yang sering mengalami nyeri sakit pinggang itu di sini ya, di lumbar 3, 4, 5, 6 kadang ya, gitu. Bahkan sampai ke skiatik nanti di bawah sini, ya. Nah, dan ini cukup sangat menyiksa. Lalu, ya, lalu titiknya di mana? Boleh ikut pelatihan ini, Ustadz? Boleh. Nanti sabar, penjelasannya belakangan. Jangan jangan belanja dulu ya. Sekarang kita praktek dulu aja. Titiknya di mana? Sekarang pertama, teman-teman titik MLS-nya di tangan. Ya, ada di tangan, ada di kaki. Tapi malam hari ini saya akan berikan yang di tangan saja dulu. Yang di tangan saja. Di mana? Yang pertama ada di bahu. Teman-teman yang ngalamin nyeri pinggang, silahkan cari di bahu sekeliling Anda. Yang kedua, kalau di bahu tidak ada, ini agak ngehack. Nah, yang kedua di lengan atas. Lengan atas. Bahu itu titik suntik, ya, suntik imunisasi, suntik vaksin gitu ya. Nah, lengan atas itu bawahnya bahu, ya, lengan atas. Atau yang ketiga di siku. Atau titik yang keempat di lengan bawah. Atau titik yang kelima di pergelangan tangan. Tuh, ada 5 titik. Silakan di screenshot ya, karena modulnya tidak dibagikan ya, gratis ya. Mau screenshot, foto-foto silakan ya. Nah, sekarang begini cara kerjanya, teman-teman. Aduh, terima kasih, Masya Allah. Oke, teman-teman, gini ya. Ini namanya bahu. Oke, ini pundak, ini bahu. Ketika Anda ngalami nyeri di pinggang tadi, oke, ini bahu, ini lengan atas, ini lengan atas, ini lengan bawah segini, ini pergelangan tangan, berarti sampai di area jam nih, sampai di area jam, ya, pergelangan tangan. Ini siku. Titiknya di mana? Apakah di luar, di dalam, di belakang, sekeliling, ya, sekeliling ini. Kalau siku, sekeliling siku ini. Telapak pergelangan lengan bawah ya segini, semuanya bisa dari bawah, bisa di dalam, bisa di luar gitu ya. Pergelangan tangan iya segini. Nah, lalu cara nyarinya gimana? Cara nyarinya gini. Cara nyarinya, teman-teman, ini saya pakai pen prop contohin ya. Saya pakai pen prop. Cara nyari ini misalnya di daerah lengan bawah nih. Kalau yang tadi saya sampaikan bahwa tidak perlu menggunakan ilmu titik akupuntur, karena begini nyarinya. Tekan, tunggu sampai 10 detik, dirasakan nyerinya. Oke, lepas. Lalu pindah lagi ke sebelahnya. Nggak usah pakai jarak berapa cun. Jarak 2 cun, setengah cun, 1 cun. Enggak, bebas aja. Cari lagi, tekan, lepas. Ini kan ada tandanya nih. 1, ada lagi 2. Lalu cari lagi. Misalnya di sini. Tekan, lepas. Nah, ini ada tanda lagi 3. Berarti ada 3 titik nih. Ya, 1, 2, 3. Dari 3 ini, atau misalnya dari sebelah sini deh. Misalnya di sini. Tekan sini. Set. Tekan kuat-kuat, lalu lepas pelan-pelan. Tunggu 10 detik ya. Lalu geser lagi ke sini. Tekan kuat-kuat, lepas pelan-pelan. Dalamnya juga. Tekan kuat-kuat, lepas pelan-pelan. Ada 3 titik. 3-3-nya ini teman-teman. Ini kan ada nih. Ya, 3-3-nya ini. Cari yang paling nyeri.
Ada namanya nyeri utama, ada namanya titik MLS. Nih ya, ini ada di tabelnya itu, nanti di petanya itu ada 2 kategori. Ya, nih teman-teman bisa lihat. Ini nyeri utama, oke. Ini titik MLS, ya. Titik nyeri utama adalah nyeri yang kalau nggak dipegang, kalau nggak ditekan, kerasa nyeri. Kayak Pak Untung tadi tuh, ruku begitu berdiri ada kletek gitu ya. Nah, atau Bu Foni gitu ya, sakit HNP, ruku susah, nggak dipegang-pegang, dia udah nyeri. Tapi kalau titik MLS, dia hanya terasa nyeri ketika ditekan. Dia hanya terasa nyeri ketika dipencet pakai kuku. Nah, bisa di sini bahu, bisa ya dicari. Jadi kalau bahu di mana titiknya? Bebas. Bahu nih 1, 2, 3. Cari yang paling nyeri. Tapi carinya jangan gini ya. Jangan gini, nggak kerasa. Tapi gini, tekan tahan, lepas. Tekan tahan 10 detik, lepas. Tekan tahan 10 detik, lepas. Cari yang paling nyeri. Dari 3 titik itu. Nomor 1, 2, 3. Mana yang paling nyeri? Sudah dapat? Udah dapat belum? Udah ketemu belum? Titik nyerinya. Sudah ketemu titik nyerinya, teman-teman? Ustaz. Ya, Pak Untung? Ada? Sudah. Ketemu Pak Untung titik nyerinya? Ya. Oke, sudah ketemu ya. Yang lain gimana? Sudah ketemu belum titik nyerinya? Udah. Oke. Sudah, Pak. Sekarang Sudah. siapkan HP Anda karena kita saya sampaikan bahwa 5 menit saja waktunya. Siapkan HP Anda lalu keluarkan stopwatch. Nih, stopwatch ya. Keluarkan stopwatch. Oke. Sudah ketemu sakit semua. Cari yang paling nyeri. Tekan lagi lebih kencang. Di 3 titik itu tekan lagi lebih kencang. Cari yang paling nyeri. Yang paling nyeri. Oke. Siapkan stopwatch. Sudah. Habis itu pencet stopwatch-nya. Ya. Nah, pencet stopwatch-nya. Lalu teman-teman yang jarum tusuk aja. Set. Langsung tusuk. Sampai ketemu sensasi au. Tusuk. Set. Masukin jarumnya. Sampai ketemu au. Atau nyetrum. Nah, kalau bahasa akupunturnya tecinya. Ya. Jadi masukin sampai au. Masuk set. Au. Udah. Nyetrum. Udah selesai. Jangan dicabut. Diamin. Ya. Diamkan. Kalau pakai tangan gimana? Uyel-uyel aja. Tapi harus nyeri. Harus nyeri. Nggak boleh nggak nyeri. Uyel-uyel pakai kuku. Jadi nyerinya terus-terusan nih. Nyut, 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 nyut. Terus gini ya. Uyel-uyel terus. Kalau pakai jarum akupuntur enak. Tinggal tusuk aja. Udah tinggalin. Kalau nggak ada ya udah diuyel-uyel. Nah, Pak Mulyadi, uyel-uyel Pak Mulyadi. Ya. Uyel-uyel terus. Sampai 1 menit pertama. Oke. Nah, setelah 1 menit, teman-teman berdiri. Ini kan pinggang. Teman-teman berdiri, lalu pinggangnya digoyangin. Nah, nggak kelihatan ya. Pinggangnya digoyangin. Oke. Pinggang digoyang-goyang, tapi jarumnya masih ada atau uyel-uyelannya masih diterusin. Siapa itu yang mual? Saya. Bu Handayani. Pak Hendrik. Siapa? Bu Eko. Oh, Bu Eko. Masya Allah. Oke. Ya, silakan. Dilanjut. Jadi setelah 1 menit, digoyangin pinggangnya, tapi uyel-uyelnya atau jarumnya jangan dilepas. Terusin. Terusin. Ya. Sambil diuyel-uyel terus. Kalau di sini ya di sini terus. Diuyel-uyel. Kalau di sini terus. Diuyel-uyel ketemunya di mana. Sambil digoyang-goyang pinggangnya. Diputar-putar. Dibikin ruku. Nah, yang tadi mungkin nggak bisa ruku, langsung coba ruku sekarang. Oke, saya mau lihat yang mengaktifkan kamera, mungkin bisa praktek. Langsung. Oke, Bu Handayani. Nah, coba nih. Ya, yang pinggangnya sakit gitu ya. Langsung.
Sambil diuyel-uyel, sambil digerakkan pinggangnya. Nah, setelah 2 menit, ini udah 2 menit, ya mulai dirasakan kembali pengurangannya. Tapi uyel-uyelnya jangan diberhenti atau jarumnya jangan dicabut, terusin sampai maksimal 5 menit. Tapi kalau sudah 2 menit, kok udah nggak ada ya? Kok udah nggak nyeri ya? Kok udah hilang ya? Kok udah berkurang jauh? Jarumnya udah bisa dicabut. Nggak perlu nunggu sampai 5 menit. Nah, gitu. Nggak perlu tunggu sampai 5 menit. Nah, oke. Coba silakan teman-teman dipraktekkan ya. Kita tunggu sampai 5 menit. Yang pakai jari jempol silakan diuyel-uyel terus. Lebih bagus Anda diuyel-uyel sama orang lain, jangan diri sendiri. Karena kadang orang kalau diri sendiri ketika ketemu nyeri sendiri itu akan dikurangin tekanannya. Nah, mendingan orang lain yang mencet gitu ya. Atau Anda terapi orang lain. Nah, gitu ya. Jadi uyel-uyelnya itu betul-betul sampai kerasa nyeri. Oke, Bu Handayani. Nah, gimana nih? Siapa yang praktek nih? Oke, baru mau 4 menit. Ya, baru mau 4 menit. Nah, apakah ada yang sudah berkurang sakitnya? Ya, apakah ada yang sudah Nih, Ustaz, berkurang lagi sakitnya? ditusuk nih, Ustaz. Wow, Pak Bandi lagi ditusuk. Oke. Bu Foni, Tusuk sendiri, Ustaz. tusuk sendiri. Bu Foni ditusuk juga. Oke. Pak Bandi sakitnya di mana Pak Bandi? Tadi. Ya, akupunktur juga nih, Ustaz. Bukan, bukan. Di pinggangnya sakitnya di mana? Halo? Iya, Pak. Sakitnya di mana tadi? Yang di pinggangnya? Saya sih pinggang nggak terlalu sakit banget, Ustaz. Paling itu skornya sekitar 4 sampai 5 gitu ya. Ah, 4 sampai 5. Oke. Cuman sering gitu, terlalu sering. Kalau misalnya Oh, ada oke. terlalu lama. Nah, sekarang kan ini udah nyampe 5 menit nih. Dah cukup 5 menit. Sekarang coba nyerinya gimana Pak Bandi? Kalau nyerinya sih udah hilang, Ustaz. Cuman pegal aja karena duduk kali ya. Duduk itu. Oke, nyerinya hilang. Cuman saya nyeri hilang. Nyeri hilang. Oh, alhamdulillah. Oke, dicabut, Pak. Jarumnya sudah bisa dicabut. Iya, jarumnya cabut aja, ya. Nah, sudah. Skornya sekarang berapa, Pak Bandi? Coba Suara itu dirasa-rasa. di rasa sih. Insya Allah sih nggak ada, Ustaz. Ya, lebih Nggak enak ada, sih. Masya Jauh. Allah. Masya Allah. Ini kita belum janjian ya, Pak Bandi ya? Pak Bandi, sebelumnya udah Belum. kenal saya Saya belum? baru ini, Ustaz. Belum, saya baru ini. Kemarin kadang lihat di IG, itu saya tertarik dengan satu jarum itu untuk low back pain atau HNP. Makanya saya ikut webinar gratisan dulu. Masya Allah. Alhamdulillah. Berhasil ya, Pak ya? Alhamdulillah, insya Allah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, sama-sama. Oke, Pak Untung. Nah, silakan. Pak Untung gimana, Pak Untung? Alhamdulillah yang sebelah sini tadi kan segini. Sekarang ditekan udah nggak sakit gitu. Oke. Terus sekarang pinggangnya gimana? Pinggang memang dari tadi relatif ke atas sih, Ustaz. Cuman pegel ya karena nih 2 hari ini kan kurban. Oke, Cuman ini kalau pegel alhamdulillah tuh kita sudah. nggak bisa hilangin ya. Kalau pegel tuh memang mesti relaksasi. Iya. Tapi kalau nyeri, nah yang tadi bunyi-bunyi itu gimana, Pak? Ya, alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Ini kita belum Iya. janjian nih, Pak Untung ya. Iya, Ustaz. Kita baru kenal Kebetulan nih, baru kenal malam ini. saya ada jarum akupunktur nih.
Woi, Masya Allah. Pak Untung sudah praktek akupuntur juga. Sudah, alhamdulillah. Teknik ini Pak Untung sudah pelajari belum? Teknik ini Ah, sebelumnya. belum, Ustaz. Belum. Di teknik keilmuan akupuntur yang ada belum dipelajari? Belum ada ya? Belum, Ustaz. Belum. Ah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak Untung ya. Iya, Sudah. terima kasih, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Sama-sama, Masya Allah. Mudah-mudahan saya bisa bikin event di Riau. Kemarin teman-teman dari Pekanbaru telepon pengen ngadain event eh, training stroke komprehensif di Riau. Nah, di Pekanbaru Boleh, Riau. Ustaz. Nanti WA, Ustaz, WA. Siap. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, Pak Agus. Apakah yang dipijat sakit lama-lama akan berkurang juga nyerinya? Iya, kalau yang dipijat tadi gini, uyel ini kan nyeri nih. Ini kalau dilepas, udah ditepok-tepok sedikit, usap-usap juga dia hilang nyerinya. Gitu. Ya, Masya Allah. Bang Soli, Pring Sewu. Bang Soli, kenapa Bang Soli? Coba Bang Soli. Di Coba Bang Soli mana nih Bang Soli? Atau siapa yang lain yang pengen ngasih testimoni? Masya Allah. Bu Handayani gimana Bu Handayani? Alhamdulillah. Ibu tadi sakitnya Alhamdulillah. apa? Di pinggang sama batuk. Oke. Selama 1 bulan belum sembuh batuknya. Batuk Untuk belum sembuh pinggangnya, selama 1 bulan. ya, untuk pinggangnya tadi sudah ada perubahan rasa nyaman. Oke. Ya, cuma tinggal ini batuknya yang belum Ah, ada. Ibu pinggang tadi, saya ke pinggang dulu ya, karena malam Ya, ini temanya pinggang. ya. Ibu tadi skor nyerinya berapa sebelum diterapi? Ada 3. 0 itu tidak sakit, 10 sakit banget. Ibu di skor berapa? 3. 3, oke. Ya. Kalau di bawah ruku berasa sakit nggak? Saya tidak mengalami kesulitan ruku, cuma ada rasa sakit saat kalau kecapean atau mungkin rasa tidak nyaman setelah beraktivitas overuse. Oh, oke. Baik. Nah, sekarang gimana rasanya? Tadi pakai jarum atau pakai tangan? Tadi mau pakai jarum tapi cari alkohol swab kok belum ketemu, buru-buru terus pakai jarum, Oke. pakai jempol. Jadi pakai jempol. Pakai jempol Ya. aja sudah ada perubahan ya. Ya, alhamdulillah udah. Jadi pakai jempol aja, alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Makasih banyak Bu Handayani ya. Bu Handayani dari mana Bu? Magelang. Magelang. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Baik teman-teman ya. Masya Allah, tabarakallah. Malam hari ini yang baru-baru mengenal MLS, ya baru ketemu kita, baru bertatap muka, teman-teman sudah bisa langsung merasakan perubahannya. Nah, pertanyaannya kan gini, apakah ini bisa balik lagi nyerinya? Tergantung, ya. Kalau teman-teman melakukan aktivitas salah gerakan, kalau teman-teman ngangkat beban posisinya salah, duduknya salah, miring-miring lagi, ya nyerinya bisa kembali lagi, gitu. Maka biasakan posisi duduk yang benar, gitu ya. Jadi teknik MLS ini bisa punya 2 manfaat. Satu secara temporary, yang kedua secara permanen. Dalam arti permanen itu gimana? Misal, sakit gusi bengkak. Ketika di MLS, itu gusinya bisa lebih cepat kempes. Dan selama proses bengkak tidak nyeri. Permanen. Tapi kalau giginya bolong nih, lalu di MLS, kemudian nyerinya hilang. Ketika dia makan lagi, makan yang keras-keras lagi, keripik atau segala macam, masuk lagi makanan ke gigi bolong, kena saraf, ia bisa nyeri lagi. Gitu ya. Jadi solusinya giginya ditambal. Tapi paling tidak MLS ini bisa mengurangi konsumsi obat nyeri atau di pinggang. Karena saya termasuk salah satu yang punya masalah di HNP. 1 tahun saya tidak bisa tiduran terlentang di lantai. Saya hanya bisa tidurannya miring.
Tiduran terlentang tuh nggak bisa, sakit. Atau harus kakinya ditekuk. Kalau kakinya nggak ditekuk, nggak bisa tiduran terlentang. Tidur itu begitu. Jadi kalau nggak miring ya kakinya ditekuk ketika terlentang. Kalau yang menyiksa itu ketika sholat Jumat. Sholat Jumat kan paling berapa lama sih? 15 menit ya. Khutbah Jumat. Itu 5 menit pertama nggak bisa diem. Begini-begini terus. Waduh, nggak bisa diem. Kaki dilurusin kena orang. Nggak dilurusin nggak bisa diem. Terus begini. Begitu bangun, komat, bangun, itu lebih dari itu saya baru bisa tegak. Sebelum 1 menit itu begini aja setengah nih. Kayak kakek-kakek jompo. Ya, kakek-kakek jompo gitu ya. Bener-bener nggak bisa tegak sampai waladhdallin itu baru bisa tegak sebegitunya. Begitu ruku, aduh nikmatnya, nikmat itu maksudnya nyerinya nyeri nikmat gitu ya, sampai sebegitunya. Begitu saya di MLS nggak nyampe 2 menit nyerinya hilang sampai sekarang sudah berlangsung hampir 3 tahun ya, sampai hari ini. Saya bisa menyebut itu ya cukup permanen gitu ya untuk kasus saya. Di kasus teman-teman banyak juga yang sudah mengalami hal serupa. Oke, alhamdulillah malam hari ini banyak yang berhasil ya. Nah, sekarang saya mau ngasih sebuah penjelasan sebentar. Peserta pelatihan tadi ada beberapa yang nanya saya bisa atau enggak gitu ya. Orang yang awam dengan ilmu terapi, apakah bisa atau enggak? Dengan ilmu akupuntur, apakah bisa atau enggak? Nah, ini kita akan kasih penjelasannya ya, teman-teman ya. Oke. Nah, peserta pelatihannya siapa aja yang bisa? Pertama bisa dokter umum, dokter spesialis, subspesialis, atau terapis, ya. Atau siapa lagi? Perawat, bidan, mahasiswa, pelajar, atau tenaga kesehatan lainnya. Ada tenaga kesehatan anestesi, ya. Perawat anestesi, itu juga pernah ikut, ya. Kemudian ada juga pekerja profesional, karyawan, guru, ibu rumah tangga, ya, buruh pabrik, ya, petani bahkan driver online itu semua bisa ikut pelatihan ini. Lalu durasi pelatihannya berapa lama? Tadi sudah dijelaskan sekilas, dia hanya 2,5 jam sampai 3 jam saja, ya. Acaranya kapan? Nah, teman-teman, jadwal trainingnya yang terdekat itu adalah ini 2025, cuma jamnya salah nih. Jamnya jam 1 siang sampai jam 4 sore, ya. Jadi 3 jam, gitu ya. Jam 1 siang sampai jam 4 sore. Nah, dan pelatihannya full online. Jadi bisa diikuti oleh aja ya. Waktu Indonesia Barat ya, bukan waktu Indonesia Timur. 1 atau 2 jam gitu ya. Ini akan ada pasca training, akan ada pembinaan sampai mahir. Gak usah khawatir buat teman-teman yang gak punya basic ya sebagai akupuntur, ya gak punya basic tenaga kesehatan atau belum pernah megang-megang jarum akupuntur, akan didampingi sama saya sampai mahir, teman-teman ya. Gak usah khawatir. Acaranya tanggal 20. Dan nanti akan ada promo-promo yang menarik nih yang nanti mau disampaikan sama Kang Tommy ya. Bahkan teman-teman yang apa namanya daftar 22 ya, sekarang baru tanggal mendaftar dan bayar itu akan langsung dapat akses belajar dari recording training yang sebelum-sebelumnya, batch yang sebelumnya, dan sudah bisa langsung dipraktekkan, sudah bisa langsung jawab sama saya sebelum trainingnya. Oh, tuh ya. Jadi bisa apa diduluin karena sudah ada peserta-peserta sebelum di webinar kemarin, sepekan kemarin ini sudah banyak tanya-tanya.
segala macam ya, itu sudah langsung 2 Juni teman-teman ya. Nah, teman-teman, pesan saya, belajar itu mudah. Yang susah cuma soal kemauan kita saja. Terima kasih, saya Hadi Hasbi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke Kang Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kang Yasti yang sudah memberikan materinya di malam hari ini yang sangat luar biasa. Baik, buat teman-teman tadi yang sudah banyak tanya ya, untuk pertanyaan seputar materi nanti kita akan bahas di sesi yang kedua. Mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan yang masuk, tapi kalau tidak, izin saya untuk menyampaikan informasi seputar trainingnya ya. Buat teman-teman yang mungkin saat ini belum ada rezekinya, nggak apa-apa, tidak usah berkecil hati. Mudah-mudahan kita berdoa di lain kesempatan nanti teman-teman bisa ikut training yang berbayar untuk bisa memperdalam keilmuan yang teman-teman pelajari di malam hari ini. Nah, tadi udah banyak yang tanya ya, untuk trainingnya itu ada di tanggal 22 Juni ya. Insya Allah kita akan mulai di jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore ya. Kemudian nanti buat teman-teman ini udah saya share ya untuk promonya di kolom chat, teman-teman bisa lihat ya. Di situ harga normalnya 550.000 ya, tapi buat teman-teman 30 orang aja ya. Dan yang udah daftar ada 13 orang. Jadi ini sisa 17 orang lagi. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat diskon 50.000 ya silakan, plus dapat bonus e-book ya. Jadi kalau sudah di atas 30 orang, e-booknya tidak kita kasih. Jadi cuman dapat nanti teman-teman sertifikat, rekaman dan lain-lain. Jadi teman-teman yang daftar sekarang, teman-teman bisa dapat potongan 50.000 dari normal 550.000 jadi 500.000 aja. Kemudian buat teman-teman yang DP ini ya, DP 200.000 itu dapat bonus 1 e-book ya, di 30 orang pertama ya, dapat bonus 1 e-book. Yang lunas dapat bonus 2 e-book. Tapi yang daftar malam hari ini sampai terakhir besok sore jam 6 sore, teman-teman dapat bonus tambahan 1 e-book lagi. Nah, kalau ada yang bertanya itu e-book apa? Itu e-booknya aslinya dijual, berbayar. Dan ini e-book langsung ditulis sama Ustadz Andi Hasbi. Jadi e-booknya berbayar aslinya. Dan kalau teman-teman beli e-booknya itu mungkin harganya ya. Kalau yang teman-teman DP dapat 1 ya dapat harga e-booknya mungkin di angka 150.000. Tapi kalau teman-teman langsung lunas itu bisa dapat di angka 300.000. Kalau yang transfer malam hari ini sampai dengan terakhir besok daftar dan transfer, itu teman-teman bisa dapat bonusnya lebih daripada harga kelasnya. Harga kelasnya 500.000, bonusnya bisa jadi lebih daripada 500.000. Ya, ini e-booknya lengkap banget teman-teman. 3 bulan bebas hipertensi. Dari seluruh e-book ini yang ready ada 5 ya. Nah, nanti teman-teman boleh pilih dari 5 e-book yang ready itu, teman-teman mau pilih yang mana. Mana aja yang ready? Ini ada 3 bulan bebas hipertensi, 3 bulan bebas diabetes, 3 bulan bebas kolesterol, 3 bulan bebas stroke, dan 6 bulan bebas kanker. Dan ini semuanya ditulis sama Ustadz Andi Hasbi. Jadi buat teman-teman nanti kalau mau beli e-book ini berbayar, tapi buat teman-teman yang ikut di training MLSRI, ya apalagi transfer malam hari ini sampai dengan besok, itu teman-teman dapat bonus spesial. Nanti buat teman-teman yang udah DP ataupun bahkan lunas, teman-teman bisa dapat beberapa fasilitas langsung. Apa aja itu? 1, modulnya teman-teman bisa langsung dapat. Ya, jadi modulnya teman-teman udah bisa langsung dapat. Yang kedua, teman-teman bisa langsung dapat rekaman dari kelas yang sebelumnya. Ya, jadi buat teman-teman yang ikut, teman-teman udah bisa langsung belajar, dapat rekaman kelas sebelumnya. Dan teman-teman udah bisa langsung order beberapa keperluan yang tadi udah disampaikan sama Ustadz Andi. Nanti kalau sudah belajar, baru nanti teman-teman dapat sertifikat. Ya, jadi beberapa fasilitas yang tadi sudah saya sebutkan, itu yang nanti teman-teman dapetin ya. Jadi teman-teman dapat rekamannya, ya, dapat modulnya, dapat bonus e-booknya, dapat juga sertifikat resmi dari LKP ya. Jadi bukan piagam penghargaan nih, tapi sertifikat resmi dikeluarkan dari LKP. Nah, kita kerjasama dengan LKP Lebakan. Jadi buat teman-teman yang daftar malam hari ini, ya silakan aja langsung
eh, hubungi sama admin di situ, udah saya share nomor kontaknya, tinggal langsung diklik aja, teman-teman bisa langsung daftar ke admin yang tertera. Oke, malam hari ini insya Allah materinya sudah sangat luar biasa banget, bahkan tadi ada beberapa yang udah kasih testimoni ya. Nah ini tadi ada yang tanya untuk e-booknya, nih ya. Wah ini lengkap banget ini e-booknya, dari penjelasan tentang diabetes, kemudian kalau yang ambil hipertensi sampai dengan herbal, sampai dengan teknik terapinya dan lain-lain. Ada 5, nanti teman-teman boleh pilih ya. Jadi bonusnya aja ini udah seharga kelasnya nih. Nah, dan yang peserta yang udah daftar saat ini ada 13 orang. Jadi buat teman-teman yang mau dapat kesempatan untuk bisa dapat promo dan bonus e-booknya, silakan ya, manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Nanti teman-teman bisa langsung dapat rekaman dan juga modulnya buat belajar langsung. Jadi pas sesi kelas ya minimal sudah mengerti begitu. Jadi nanti sesi kelas tuh isinya pendalaman materi tuh jadinya. Ya, karena materinya teman-teman udah belajar di rekaman, modulnya udah dilihat-lihat, di sesi kelas ya udah pendalaman aja, studi kasus ya jadinya tuh kan. Kalau sakit pinggang, sakit pundak, sakit leher seperti apa dan lain-lain. Nah, itu luar biasa ya. Nanti insya Allah akan dibahas di sesi kelas tanggal 22 Juni besok. Baik, ini alhamdulillah tidak ada yang bertanya lagi sepertinya ya. Jadi buat teman-teman yang mau daftar silakan bisa langsung menghubungi admin Kahana ya. Nanti mungkin Kahana juga akan share nomornya di grup bagi teman-teman yang mau ngambil promo di malam hari ini. Ya, silakan nanti teman-teman pantau grupnya. Kemudian nanti langsung hubungin admin Kahana untuk daftar kelas MLS nyeri. Ya, ini sekali lagi saya ingatin sisa 17 orang lagi. 17 orang. Ya, dimana mungkin di beberapa hari ke depan sampai nanti tanggal 22 itu kita akan promosi ke ratusan bahkan ribuan database dari HMA. Jadi pastikan teman-teman menjadi salah satu orang yang terdaftar di 17 orang tadi. Ya, 13 orangnya itu sudah terdaftar dan sudah transfer bahkan lunas. Ya, jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, sisa 17 orang lagi. Oke, itu aja teman-teman. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak buat Ustadz Andi yang sudah menyempatkan waktunya berbagi keilmuannya secara gratis ke teman-teman gitu ya. Kemudian juga teman-teman udah berkenan untuk hadir di sesi Zoom malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di webinar pekan depan. Ya, temanya apa, kemudian apa yang mau akan kita angkat. Insya Allah nanti akan diinformasikan di dalam grup HMA. Jadi pastikan teman-teman tetap berada di dalam grupnya. Insya Allah setiap hari ada sharing yang nanti akan disampaikan oleh admin kita. Mudah-mudahan sharing yang disampaikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Jadi ya, makasih banyak buat semuanya. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.